Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari yang bersuka cita kita lambaikan tangannya, kita sorakan haleluya. Haleluya. Aku percaya kita yang berada di tempat ini semuanya bersuka cita, amin. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersuka cita bersorak-sorai sebab begitu indahnya berkumpul bersama saudara seiman, amin. Dia akan hadir di tengah-tengah kita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan
atas kasih setiamu yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Sepanjang minggu telah berlalu Tuhan, kami melakukan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan tiba saatnya Tuhan, kembali kami berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, gerejamu, gereja Betel Roh Kudus Jalan 47. Engkau persatukan kami Tuhan di dalam cinta kasih-Mu. Kami bertemu keluarga-keluarga kerajaan Kristus di tempat ini. Satu tujuan kami ya Tuhan, yaitu menyatakan kerinduan kami untuk bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini. Apapun Tuhan motivasi kami datang ke tempat ini, biarlah kami hanya memandang Yesus Kristus, kerinduan hati kami yang haus dan rindu untuk memuji-muji, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demikian saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhanlah yang mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk mengantarkan dan menyertai mereka sampai di tempat ini. Dan saudara-saudara kami juga Tuhan yang rindu dan haus mencari kebenaran firman-Mu Tuhan, mari Tuhan antarkan mereka untuk kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, menyatakan kasih kami kepada-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati para pelayan-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat yang luar biasa atas hidupnya Tuhan. Bukan akal pikirannya yang berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupannya Tuhan, sehingga menggembalakan kami umat-Mu di tempat ini di dalam kebenaran-Mu. Dan demikian juga ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pimpinan pujian kami di tempat ini, para pemain musik dan apapun itu Tuhan yang menjadi bagian mereka dalam pelayanan hari ini, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami setiap pelayan-Mu di tempat ini. Kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Satu tujuan kami Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami nyatakan hati kami siap untuk bersekutu dengan-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, iblis setan roh jahat yang ingin mengganggu acara ibadah kami di tempat ini, saat ini dengan kuasa nama Yesus Kristus, kami perintahkan keluar dan tinggalkan tempat ini. Tinggalkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengambil alih setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami memuji menyembah Tuhan kami di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan hati kami siap untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah ibadahnya pada saat ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita buka hati dan pikiran kita untuk Roh Kudus memasuki, untuk Dia leluasa bekerja, agar kita berfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak diagungkan untuk selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu di dalam hidup kami. Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah yang Maha Kuasa, mulialah nama-Mu.
berikan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu yang akan bekerja, bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan. Kau akan menyatakan mukjizat-Mu terjadi di tempat ini. Setiap orang yang sakit akan Kau sembuhkan. Setiap orang yang berbeban berat akan Kau berikan kelegaan. Dan setiap orang yang terikat dengan belenggu dosa, dunia kegelapan akan Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang akan nyata atas rumah-Mu, kuasa-Mu yang akan nyata atas jemaat-Mu, atas hamba-hamba-Mu yang datang kepada-Mu, berseru dan memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita akan lebih dan lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita katakan, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu.
segalanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kudus dan layakkan kami Bapa. Layakkan kami mengangkat pujian dan pengagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami pun sama seperti Engkau mau setia di dalam-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memimpin kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami hidup di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhanku. Dan saat ini kami akan bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang besar. Mari Bapak Ibu yang percaya dan siap bersorak-sorai untuk pemulihan bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap bersorak-sorai untuk nama Tuhan? Amin. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuliakan namanya. Sebab Tuhan yang telah menebus kita. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa Dia. Katakan sekali lagi,
lagi, kita percepatin apa temponya ya, biar lebih semangat dan kita yang benar-benar bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bergoyang untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih, sebab kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, selalu baru di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu nyata dan kasih-Mu selalu pasti, selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah Kau yang memberkati hamba-Mu, memenuhi hamba-Mu, memenuhi dia dengan hikmat dan pengertian yang daripada surgawi, agar apa yang dikatakan oleh hamba-Mu adalah perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi, tak pernah Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti ini. Demikianlah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian dengan lebih sungguh. Engkau
tahu di dunia ini kami tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya setiap rintangan dan tantangan perjalanan hidup. Kami akan diperhadapkan dengan duka dan kematian. Tetapi kami juga akan diperhadapkan dengan sebuah kelahiran. Bapa, kami percaya oleh karena firman-Mu, apapun yang akan ada di hadapan kami, baik duka maupun kelahiran, akan terus membawa kami kepada perkenan-Mu. Bapa yang baik, saudara kami ada yang sedang berduka saat ini. Kami tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kematian atau perpisahan. Tetapi kami harus menghadapi itu. Sebab kematianlah satu-satunya jalan perjumpaan kami dengan-Mu ya Tuhan. Hanya dengan kematianlah satu-satunya jalan agar kami bisa kembali kepada-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan kepada kami. Dan saudara kami juga ya saat ini sedang menantikan kelahiran seorang bayi. Tentulah mereka bersuka cita. Tetapi di balik penantian ada rasa takut, ada kecemasan yang mendatangi mereka. Untuk itu kami berdoa bagi mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri pertolongan, sehingga proses persalinan menjadi proses yang menyenangkan dan sukacita bagi mereka. Bukan proses persalinan yang menakutkan. Sebab seorang bayi adalah berkat daripada surga untuk keluarga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau belajar firman-Mu. Kami tidak akan pernah bisa mengerti firman-Mu kalau bukan Roh-Mu yang menuntun kami. Bapa, hati kami adalah ladang yang siap ditabur benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan tumbuh dan berbuah lebat hingga 100 kali lipat dalam hidup kami, dan membuat hidup kami berubah dan semakin berkenan di hadapan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semua bersukacita, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar sedikit tentang sesuatu yang sudah kita ketahui, yaitu mengenai firman Tuhan dengan topik unity atau kesatuan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, dan saya selalu katakan setiap ingin menyampaikan firman Tuhan selalu saya awali dengan sangat penting, bukan penting. Sebab firman Tuhan tidak ada yang tidak penting. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita belajar tentang unity hari ini, kesatuan hari ini, kita akan benar-benar paham bagaimana caranya untuk diberkati. Iblis sama sekali tidak suka kalau kita memiliki yang namanya kesatuan, unity, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali iblis tidak akan pernah suka. Itulah sebabnya iblis berusaha memecah belah. Iblis berusaha membuat ribut. Iblis berusaha membuat kita saling membenci. Iblis berusaha membuat kita berantem, bertengkar, ribut. Karena iblis tidak suka ada kesatuan hati, unity. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari dalam Alkitab.
sebelum kita ke topik yang paling utama dalam kata kesatuan. Ada di dunia ini, Bapak Ibu, kita harus belajar hanya satu bangsa yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tidak ada bangsa yang lain yang berkenan di hadapan Tuhan kecuali bangsa Israel. Bangsa di luar Israel sama sekali tidak berkenan. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Pak Pendeta, yang terlahir bukan sebagai bangsa orang Yahudi atau bangsa Israel? Gimana dong Pak Pendeta? Apakah kita harus pindah ke Timur Tengah, ke Israel, dan menjadi warga negara Israel? Tidak. Inilah tujuan unity, kesatuan yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ada kesatuan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Tuhan tidak peduli sukumu apa, apakah engkau Batak, apakah engkau Jawa, apakah engkau Nias, apakah engkau apapun sukumu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak peduli. Tuhan hanya ingin engkau dan kita semua sehati. Amin. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Kalau engkau tidak menjadi bagian dari orang Israel, maka engkau tidak akan pernah mendapat bagian dalam janji-janji Allah. Kita tahu begitu banyak janji Allah. Tetapi Alkitab mencatat ayat 13, Bapak Ibu. Maka engkau harus patut berbangga diri. Secara rohani, engkau sudah masuk kategori bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Tuhan berusaha mendekatkan yang jauh. Jadi kalau hatimu menjauhkan yang dekat, berarti engkau sedang bertentangan dengan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Kalau hatimu ingin tidak mendekatkan dirimu kepada seseorang yang menurutmu tidak seharusnya engkau mendekatkan diri, tanda kutip, dalam konteks ini ingin menjalin kesatuan, engkau bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau membuat batas-batas perbedaan, batas-batas antara dia dengan kamu, antara suku ini dengan suku ini, antara A dengan B, dalam konteks kesatuan ini, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus terus menjalin supaya ada kesatuan di antara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang tak bisa kita pungkiri bahwa di dunia ini kita akan selalu diperhadapkan dengan beda tafsir atau beda pemahaman, atau kadang-kadang sampai miskomunikasi. Tidak akan pernah bisa kita hindari. Tetapi kalau kita berjalan terus di dalam kasih Tuhan, kesatuan itu akan terus bersama kita. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sebelum kita lihat apa yang kita dapatkan nanti dari kesatuan hati. Apa yang kita terima dari kesatuan hati. Kita akan belajar hari ini. Tetapi mari kita lihat dulu. Tuhan itu benar-benar ingin kita menjadi satu hati. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Kita baca ayat 12 dulu. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi jangan menganggap engkau lebih penting daripada yang lain. Jangan menganggap bahwa karena kasta atau kesederhanaan yang dibawamu jauh lebih tinggi engkau, maka engkau menganggap dia enggak penting. Alkitab mencatat
kita merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita bagaikan tubuh. Siapa yang berani mengatakan bahwa tangan kanan yang lebih penting dari tangan kiri? Saya katakan hari ini sama-sama penting. Kalau disuruh memilih mana yang paling penting, engkau tidak akan bisa memilih. Karena satu tangan sama memalukan dengan tidak punya tangan. Dalam konteks ini, kita jangan dulu jangan anggap ini body shaming atau bully, bukan bully orang catat, bukan. Kita mau belajar hari ini bahwa semuanya berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa bisa mengatakan bahwa mata kanan lebih berharga daripada mata kiri? Gak ada. Sebab engkau sama, tidak punya mata satu dengan mata dua, hampir sama. Membawa kita kepada ketidaksempurnaan ciptaan Tuhan dalam konteks ini. Jadi jangan dulu pemikirannya langsung jauh, berarti mereka gak sempurna dalam ciptaan Tuhan. Bukan, kita gak bahas itu sekarang. Terus ayat selanjutnya, supaya kita mengerti bahwa yang di sampingmu, yang di depanmu, yang di bawahmu, yang di atasmu sama satu tubuh Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani gambarannya orang-orang di luar Yahudi, termasuk engkau dan saya. Baik budak. Jadi gak ada kata budak. Budak tidak boleh engkau berkata itu di bawahmu. Asistenmu engkau tidak bisa berkata itu di bawahmu. Sama tubuh Kristus. Maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ayat selanjutnya 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15. Andai kata kaki berkata, ini seperti yang saya katakan tadi, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Engkau jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah katakan itu bukan tugasku, itu adalah tugas hamba Tuhan. Ketika engkau melihat ada orang yang perlu ditolong, jangan katakan itu tugas orang kaya, sebab aku juga perlu ditolong. Stop. Jika engkau melihat ada sesuatu yang perlu kau kerjakan, baik di rumahmu, baik di tempat pekerjaanmu, engkau jangan berkata, oh itu kan tugas dia, bukan tugasku. Stop. Harusnya berkata, kita satu tubuh, mari sama-sama mengerjakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat selanjutnya. Dan andai kata telinga berkata, aku karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak, dia tetap tubuh. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hari ini. Saya mau katakan, mungkin engkau bagian tangan dalam tubuh Kristus, engkau mungkin bagian kaki dalam tubuh Kristus, engkau mungkin bagian mata dalam tubuh Kristus, tetapi kita sama-sama tubuh Kristus. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat selanjutnya, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, ini lebih parah lagi. Seandainya tubuh hanya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Bayangin Bapak Ibu, kalau semuanya mulut, engkau tidak punya telinga, apakah gunanya? Kalau semuanya mata, engkau tidak punya telinga, engkau tidak punya mulut, apakah gunanya? Enggak ada. Artinya saling melengkapi. Terus ayat selanjutnya, tetapi Allah tidak memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Lanjut. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Terus, memang ada banyak anggota,
tetapi hanya satu tubuh. Haleluya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Engkau mungkin punya talenta yang lain tentang pekerjaan. Engkau mungkin punya talenta yang lain dalam pelayanan. Itu adalah anggota. Tetapi ketika disatukan menjadi satu tubuh. Amin. Bisa dipahami? Engkau tidak akan pernah bisa menyatakan bahwa kita sedang beribadah kalau hanya ada pemain musik, tanpa ada WR, tanpa ada singar, tanpa ada pengkhotbah. Engkau juga tidak akan pernah bisa mengatakan engkau sedang beribadah tanpa ada petugas atau anggota-anggota yang lain. Jadi hidup kita sama-sama saling melengkapi. Terus ayat selanjutnya sebelum kita lihat apa tujuan daripada kesatuan tadi. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kenapa di zaman sekarang banyak gereja-gereja selalu ribut, banyak anggota tubuh terpecah karena sama-sama egois, mengatakan, oh aku tidak butuh itu lagi, aku tidak butuh itu lagi, aku tidak butuh ini lagi. Terus ayat selanjutnya 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Wow, bisa dipahami Bapak Ibu? Apa yang paling lemah yang kita tidak anggap berpengaruh, itu yang paling dibutuhkan. Mari kita lihat apakah itu. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Terus ayat selanjutnya, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Inilah keadilan Tuhan kita Bapak Ibu. Terus ayat selanjutnya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Telinga dengan mulut itu saling membutuhkan. Engkau tidak akan pernah bisa berbicara kalau telingamu terganggu. Engkau tidak akan paham dengan sesuatu yang benar, Bapak Ibu Saudara, kalau matamu dan telingamu terganggu. Engkau tidak akan pernah bisa mengungkapkan sesuatu yang baik kalau mulutmu terganggu. Terus ayat selanjutnya, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Begini, kalau anggota, kita adalah anggota. Saya, Bapak Ibu adalah anggota tubuh dan disatukan di dalam tubuh Kristus. Amin. Kalau ada saudaramu yang sedang menderita dan engkau mengatakan, itulah karena nggak beresnya hidupnya itu, berarti engkau tidak menjadi anggota tubuh yang benar. Harusnya engkau katakan, ketika dia jatuh ke dalam situasi yang begitu berat, engkau mengangkat dia dan berkata, engkau dan saya sama anggota tubuh. Amin. Amin. Bapak Ibu siap melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Jangan dibully, jangan diejek ketika ada kekurangan, jangan dijatuhkan ketika ada kelemahan dari tubuh yang lain, tetapi diangkat, dibangkitkan. Mari bangkit, engkau dan saya sama anggota tubuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab
saudara. Sama-sama kita baca dengan iman 1, 2, 3 ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Amin. Lihat Bapak Ibu yang luar biasa. Tuhan tidak memandang fisik. Tuhan tidak memandang wajah, tidak memandang kekayaan, harta, tidak memandang kemampuan, kapasitas, skill, talenta, tidak. Engkau sama, tubuh Kristus dalam hidup kita. Mari kita lihat Bapak Ibu, kalau kita pegang teguh unity ini, kalau kita pegang teguh kesatuan ini, apapun yang akan kita kerjakan pasti terlaksana. Amin. Inilah gunanya kita pegang kesatuan, kita terus pegang unity. Lihat Bapak Ibu Saudara, inilah sebabnya kenapa iblis berusaha membuat anak dengan orang tua tidak sama. Orang tua sesama orang tua, suami istri tidak bisa sama. Pekerjaannya hanya untuk supaya apa yang engkau rencanakan tidak digenapi. Jadi gini, kalau suami istri, anak orang tua sedang ribut, iblis sedang berusaha merusak kesatuan itu. Iblis sedang merusak tubuh Kristus supaya apa yang engkau nyatakan kepada Tuhan tidak bisa terlaksana. Mari kita lihat dalam Kejadian 11 ayat yang pertama. Kejadian 11. Sama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi dulu tidak ada logat Jawa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada logat Batak. Kemana kau? Gak ada. Dulu gak ada. Nanti mas. Tidak ada sama sekali Bapak Ibu Saudara. Satu. Mari kita lihat ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat selanjutnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Jadi awal mula batu bata diciptakan hanya untuk mendirikan menara Babel. Bapak Ibu Saudara, dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan teror gala-gala sebagai tanah liat. Terus ayat selanjutnya. Juga kata mereka sama-sama, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak sampai ke sumber. Lihat Bapak Ibu, ini sebuah cita-cita yang tidak mungkin pada waktu itu. Dengan peralatan seadanya, peralatan yang sangat-sangat sederhana. Kalau sekarang untuk mendirikan bangunan sampai ke langit mungkin iya, karena ada peralatan yang begitu canggih saat ini. Tetapi pada saat Kejadian 11 ini sesuatu yang tidak mungkin bisa tercapai, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak bisa diciptakan. Tetapi apa yang terjadi? Lihat ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Sama-sama ayat 6 dengan iman. Inilah yang kita dapatkan ketika kita berpegang teguh untuk terus menjadi satu hati, untuk terus unity. Iblis tidak mau ini digenapi, maka dia berusaha merusak gereja-gereja, membuat pelayan sesama pelayan sakit hati, membuat sesama jemaat sakit hati, membuat jemaat kepada pendetanya sakit hati, membuat pendetanya sakit hati kepada jemaatnya. Sebab kalau kita sudah satu hati, sudah unity, kita akan mendapatkan ini. Sama-sama kita baca. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, besar sekali. Manfaat dari unity, engkau bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Mustahil mendirikan menara pada zaman itu. Tetapi karena mereka satu bangsa, satu bahasa, bahkan logatnya satu, mereka bisa mendirikan menara yang tidak mungkin bisa mereka dirikan. Saya kutip bahasa saya ini Bapak Ibu, bahasa saya. Bahkan Tuhan sendiri untuk membatalkan rencana orang yang sudah sehati harus mengacau balakan bahasanya. Tuhan sendiri supaya bisa menggagalkan rencana mereka harus mengacau balakan bahasa mereka, supaya mereka jangan sehati. Jadi ini yang mau iblis lakukan di dalam rumah tanggamu. Iblis berusaha supaya engkau jangan sehati. Suaminya bilang begini, istrinya bilang begini, anaknya bilang begini, cita-citamu harus begini, kata bapaknya, anaknya begini. Ada perbedaan yang sampai membawa kehancuran. Lihat Bapak Ibu, luar biasanya unity, luar biasanya kesatuan. Iblis akan berusaha membuat partnermu, kolegamu, teman pekerjamu seolah-olah menipumu, seolah-olah membuatmu hancur, seolah-olah menekanmu supaya jangan sehati. Kalau engkau sudah tidak sehati, maka apapun yang kau rencanakan pasti gagal. Tapi kalau engkau sehati, sama-sama kita baca, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, besar sekali. Besar sekali apa yang kita dapatkan kalau kita terus sehati. Sama-sama katakan terus sehati. Terus sehati. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab dan mereka bisa mencapainya kalau seandainya mereka terus sehati. Lihat ayat 7, sama-sama kita baca. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Lihat Bapak Ibu, ini pemahaman saya, bahasa saya, sekali lagi bahasa saya. Tuhan sendiri supaya menggagalkan rencana mereka harus membuat mereka tidak sehati dengan mengacau balakan bahasa. Jadi ketika bahasa berbeda-beda, dipastikan mereka tidak sehati lagi. Maka karena ketidaksehatian mereka, apa yang terjadi? Menara yang sampai ke langit gagal dibangun. Maka hari ini saya katakan, kenapa rencanamu gagal? Kenapa perjalanan hidupmu gagal? Karena engkau tidak berusaha untuk sehati dengan Tuhan, unity dengan saudara-saudara, satu hati dengan seisi rumah. Maka hari ini saya katakan, saat kita membangun rumah Tuhan, yang membangun yang paling utama bukan uang nomor sekian,
Yang pertama adalah kesatuan hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kesatuan hati kita. Kalau hati kita sudah sehati, kalau kita sudah unity, maka berapapun jumlah dana yang dibutuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Yang percaya katakan amin. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Maka saat ini jika engkau berencana untuk meningkatkan kehidupanmu, baik melalui usaha, melalui pekerjaan, siapa yang menjadi partner hidupmu? Mari sehati. Mari sehati semuanya. Sebab engkau adalah tubuh Kristus. Engkau anggota dan satu dalam tubuh Kristus. Mari kita lihat terus ayat 8. Sama-sama. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sekali lagi saya ingatkan, ketika engkau sehati, tidak ada yang bisa menghentikan apapun yang kau rencanakan. Amin. Ketika engkau sehati, sepakat, tidak ada yang tidak terlaksana. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan. Kekuatan orang Kristen dalam nama Yesus Kristus dan sehati sebagai tubuh Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu makanya sering saya katakan, kita sedang membangun rumah Tuhan. Di rumah mari kita sepakat, mari kita sehati. Doakan pembangunan rumah Tuhan, doakan, sepakat. Dengan sepakat, kita pasti mampu membangun rumah Tuhan. Amin, haleluya. Oh, Allah mengerti. Lambaikan tangannya Bapak Ibu tentang unity. Jika anggota keluargamu di sampingnya, walaupun bukan anggota keluargamu, salam saja, katakan, mari kita sehati. Mari kita sehati. Dalam bahasa Inggris sama-sama katakan unity. Haleluya. Sama-sama katakan sehati. Sepakat untuk mendatangkan mukjizat. Berikan kemenangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan bernyanyi Allah mengerti. Firman yang benar-benar mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami adalah satu tubuh yang satu dengan yang lain saling membutuhkan.
saling memerlukan di dalam kasih Kristus. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan, bahwa unity, kesatuan hati mendatangkan mujizat yang besar. Mulai hari ini Tuhan berfirman di gerejanya, di tempat ini, di seluruh jemaat, di seluruh pelayan. Mulai hari ini apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Serahkan kembali. Begitu luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita satu hati, apapun yang kita rencanakan, tidak akan ada yang dapat menggagalkannya. Amin. Dan kita percaya, ketika kita satu hati, pembangunan rumah ibadahnya akan terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Engkau selalu nyatakan atas hidup kami. Kami masih boleh ada hingga saat ini. Bapak di surga saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan berlipat kali ganda, agar yang diberikan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman untuk kita dalam minggu ini masih sama seperti biasa. Kita mengadakan ibadah pada hari Rabu dan pada hari Sabtu di gereja ini dimulai pukul 8 malam. Kami undang untuk Bapak Ibu
hadir dan mengikuti doa-doa ibadah malam kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Takkan hentinya kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap waktu. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami Engkau beri kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami melakukan ibadah kami Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami perbuat layak dan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan telah mengangkat pujian kami telah menyembah Engkau, bermazmur memuliakan Engkau di tempat ini. Dan kami juga Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati segenap umat-Mu, Engkau yang memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah hari semakin hari jiwa kami, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dari waktu ke waktu kami mau melangkah naik dan terus naik Tuhan di dalam-Mu. Sebab kami percaya Tuhan menetapkan kami menjadi kepala, dan Tuhan menetapkan kami untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, banyak pergumulan, banyak persoalan akan kami temui di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami percaya lewat pengenalan firman Tuhan, lewat persekutuan ibadah-ibadah kami akan kuat dan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang bersama kami dan Tuhan yang berfirman akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan kami di dalam kehidupan kami saat ini kami kalahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kami penuh dan berkat Tuhan akan tercurah atas seluruh kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan yang hadir di tempat ini, kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan kami untuk berada di tempat ini. Kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan Tuhan, sebab kami adalah keluarga di dalam Kristus. Melebihi keluarga apapun Tuhan yang ada di dalam dunia ini, itulah yang Kau nyatakan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya segala pergumulan dan beban kami, segala sakit penyakit kami telah Kau angkat dari dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai, memuji dan meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan yang Kau janjikan di dalam hidup kami. Itulah kebanggaan kami memiliki Yesus di dalam hidup kami. Kami lebih dari pemenang. Apapun yang ada di dunia ini tidak akan mampu menjatuhkan kami, sebab kami memiliki Yesus yang dahsyat, Yesus yang kuat, yang mampu menopang dan menolong kami, mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah persoalan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu dan percaya kami telah diperbaharui dan dijadikan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Pakai kami lebih lagi untuk melayani-Mu. Pakai kami Tuhan di lingkungan di mana kami Tuhan tempatkan menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami. Dan kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami, untuk tempat di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami Tuhan hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan akan banyak hal yang mencoba menghalangi dan menjatuhkan kami, tapi biarlah tetap iman kami teguh hanya kepada-Mu. Berkati Tuhan pelayanan kami di tempat ini, pakai kami lebih besar lagi Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan telah sediakan, biarlah menjadi kepercayaan Tuhan bagi kami, untuk kami dapat melakukannya. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa syafaat untuk pembangunan rumah Tuhan yang telah berjalan di tempat ini. Kami Tuhan, anak-anak-Mu telah Kau utus berada di tempat ini, mempercayakan pelayanan ini, dan biarlah Tuhan pelayanan ini menjadi tanggung jawab di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan bersatu hati melayani Tuhan dari tempat ini. Dan biarlah Tuhan rumah yang layak, rumah yang indah, rumah
yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan akan selesai pada waktunya, indah pada waktunya. Rumah Tuhan yang sedang dalam proses pembangunan terus Tuhan. Kami tahu kekuatan kami sungguh sangatlah terbatas. Jemaatmu di tempat ini sungguh-sungguh sangatlah terbatas, baik dalam hal dana, pemikiran, dan tenaga. Tapi Tuhan telah melihat bagaimana umatmu di tempat ini memberikan hati, memberikan apa yang bisa kami berikan Tuhan. Seluruhnya Bapa, kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kudus menolong dan membantu kami sehingga pembangunan rumah Tuhan ini berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segenap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari sang isi rumah. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.